لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita serta taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam ruang Google Meet ini dalam rangka melanjutkan kajian rutinan kita, kajian kitab Matan Abi Syuja bersama guru kita Ustadz Nur Salim LC Hafizahullahu Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, saya menghimbau teman-teman semua untuk menyebarluaskan link kajian ini agar teman-teman serta keluarga kita bisa ikut bergabung belajar ilmu agama bersama kita pada malam hari ini. Dan juga saya menghimbau juga kepada teman-teman semua untuk menyediakan buku catatan serta alat tulisnya dan kitabnya jika ada agar kita bisa belajar secara efektif meskipun hanya lewat online. Dan saya terutama sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan teman-teman semua, mari sama-sama kita luruskan niat kita hadir di ruang Google Meet ini belajar ilmu agama semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita serahkan kepada guru kita, Ustadz Nur Salim, untuk membuka kajian kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz, dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Marilah kita semua teman-teman yang hadir di sini untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sesuatu amal yang baik itu tidak akan dinilai ibadah, tidak akan dinilai pahala kecuali dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menghimbau, saya mengingatkan diri saya dan juga teman-teman semua yang hadir di sini untuk berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman yang belum bergabung dari teman-teman yang ada di Tanbi segera diperingatkan untuk bergabung bersama kita karena kita akan memulai kajian kita ini. Terlebih dahulu saya ingin membacakan Al-Fatihah. Nanti kalau ingat lagi saya agar tidak lupa, nanti takutnya saya lupa ketika di akhir sesi. Tadi ada yang meminta untuk didoakan timpa musibah, maka ingin untuk membaca kita bareng-bareng untuk membacakan Fatihah. Semoga apa yang tertimpa, apa yang dia sedang alami segera oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat semuanya, musibahnya diangkat, diberikan kesabaran dan lain sebagainya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kajian kita kali ini akan membahas pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu tentang sholat, yaitu tentang pembahasan sholat. Kita alhamdulillah kita sudah menyelesaikan toharoh. Jadi teman-teman semoga yang hadir di sini istiqomah
Saya pesan saya istiqomah, karena sesuatu itu harus istiqomah. Apalagi ini membahas bab runtutan fikih. Jadi kalau kita sudah menghabiskan kitab ini, maka itu sudah injaz, itu sudah sebuah tujuan atau sebuah acuan yang sangat baik sekali. Karena kitab ini membahas semuanya adalah membahas fikih, sehingga kalau kita habiskan kitab ini, maka ada di dalam benak kita suatu ilmu, satu fan ilmu, disiplin ilmu yang telah kita pelajari secara runtut gitu. Maka saya ingatkan teman-teman semuanya untuk istiqomah, hadir istiqomah di dalam menghadiri majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan ridha, taufik serta inayahnya sehingga kita bisa untuk hadir dan istiqomah di dalam majelis yang mulia ini. Kita akan mengawalinya dengan kitab Ahkamis Sholat. Jadi pembahasan musannif sekarang adalah tentang sholat. Tentang sholat. Jadi sudah habis tentang toharoh, sekarang kita membahas tentang apa? Tentang sholat. Sholat secara bahasa itu adalah doa. Jadi secara bahasa, kata as-sholat artinya secara bahasa Arab, sholat itu adalah doa. Yaitu seseorang kalau mengatakan as-sholat secara bahasa itu adalah doa. Secara bahasa itu adalah doa. Sebagaimana yang ada di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jadi inna sholataka sakanun lahum. Jadi ayat ini membahas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang, yaitu dari umat Muslim, mengambil zakat dari orang-orang Muslim karena zakat itu sebagai penyuci dosa. Jadi orang kalau berzakat maka dia itu disucikan dengan zakat tersebut. Kemudian di sini disebutkan washolli alaihim. Maka setelah kamu mengambil zakat dari mereka, sholli alaihim. Maka apa? Sholli alaihim artinya apa? Doakanlah mereka. Jadi Rasulullah di dalam ayat ini diperintahkan untuk sholli alaihim. Sholli itu adalah perintah. Yaitu apa? Sholatlah artinya apa? Berdoalah. Jadi ayat ini menggunakan kata sholat yang artinya apa? Doa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholli alaihim. Artinya apa? Mendoakan mereka, mendoakan orang yang telah membayar zakat. Jadi ketika sudah mengambil zakat dari mereka, doakanlah mereka. Maka kalimat sholli di sini artinya adalah apa? Artinya adalah mendoakan. Jadi Rasulullah mendoakan mereka dengan kalimat apa? Sholat. Jadi sholat di dalam sini menggunakan secara bahasa, yaitu apa artinya? Yaitu doa. Sholat kalau dari manusia artinya doa. Kemudian makna firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan di situ ada kalimat sholat. Jadi Allah dan malaikat yusholluna 'alan nabi. Di situ ada kalimat sholat. Sholat itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu artinya adalah rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu merahmati Nabi Muhammad. Kalau dari malaikat itu artinya adalah istighfar, adalah memohon ampunkan, yaitu malaikat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kalau dari manusia biasa kayak kita, artinya apa? Doa. Itu artinya apa? Doa. Jadi kita kembali lagi, sholat secara bahasa itu artinya apa? Doa. Secara bahasa artinya doa. Secara bahasa Arab. Jadi kata as-sholat secara bahasa Arab artinya adalah doa, dan penerapannya seperti ayat yang saya baca tadi. Kemudian secara syarak sekarang. Secara syarak. Jadi sholat secara syarak itu apa? Yaitu aqwalun wa af'alun, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, bisyara'ita makhsusah. Jadi salat secara
istilah, secara istilah fikih, secara syara itu adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Jadi orang kalau dikatakan kamu telah sholat, artinya dia itu telah melakukan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir atau dikenal dengan takbiratul ihram, yaitu perkataan dia yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar ini namanya takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam, yaitu perkataan dia Assalamualaikum. Inilah yang dimaksud dengan sholat. Inilah yang dimaksud dengan sholat secara syara, yaitu perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Nah, kan memang begitu kan? Itu adalah sholat secara syara. Sholat secara secara istilah. Ya, begitu. Kemudian, sekarang kita sudah tahu bahwasanya sholat secara bahasa, sholat secara istilah, atau sholat secara syara, pengertian secara syariat. Kemudian sekarang kita akan membahas bahwasanya apa dasar diwajibkannya sholat. Apa dasar diwajibkannya sholat? Pertama, sebelum ijma itu adalah konsensus, kesepakatan para ulama bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Sebelum itu adalah ayat, tentunya sangat banyak sekali ayatnya, tentang membahas apa? Sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah. Ayat ini memerintahkan manusia untuk mendirikan sholat, begitu. Sedangkan ini artinya dari segi ayat. Kemudian dari segi hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan selainnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina salatan. Faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfif hatta jaha khamsan fi kulli yaumin wa lailah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan atas umatku, pada malam Isra. Berapa? 50 salat. Jadi 50 salat, 50 waktu Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan atas umatnya Nabi Muhammad. Kapan? Ketika malam Isra. Jadi ketika malam Isra, ketika perjalanan Rasulullah al-Isra wal Mi'raj, yaitu ketika Rasulullah mendengar kalam Allah, Rasulullah mendengar bahwasanya perintah sholat 50 waktu. Pertamanya seperti itu kan. Kemudian Rasulullah mengatakan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailah. Setelah itu Rasulullah meminta keringanan sampai dijadikan sholat yang pertamanya 50 waktu itu menjadi berapa? Menjadi 5 waktu. Jadi sholat yang wajib atas umatnya Nabi Muhammad itu berapa? 5 waktu di dalam sehari semalam. Yang sebelumnya adalah 50. Jadi pertamanya Rasulullah diperintahkan untuk sholat itu 50 waktu. Kemudian Rasulullah meminta keringanan kemudian menjadi 45. Kemudian meminta keringanan lagi menjadi 40 sampai menjadi 5 waktu. Sampai menjadi 5 waktu yang kita kenal sampai sekarang ini. Jadi sholat pada umatnya Nabi Muhammad itu jumlahnya ada 5 waktu, dan kita akan membahasnya nanti. Dan sholat ini 5 waktu. Sedangkan kalau umat-umat terdahulu, kalau kita lihat mereka itu ada yang mereka diwajibkan atas mereka sholat sehari semalam itu 2 waktu. Seperti dari umatnya atau umat para nabi Bani Israel. Begitu. Umat-umat Bani Israel dulu itu diwajibkan kepada mereka sholat berapa? 2 waktu.
Dan para nabi lainnya ada yang diwajibkan kepada mereka sholat 50 waktu. Ada. Sholat 50 waktu ada yang diwajibkan kepada mereka. Sedangkan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini, dalilnya selain ini juga ada di dalam ayat Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya sholat itu wajib atas umat kita dan waktunya itu sudah ditentukan. Jadi ayat ini membahas bahwasanya sholat itu wajib atas umatnya Nabi Muhammad dan waktunya itu telah ditentukan. Sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya ayat ini itu membahas waktu-waktu sholat. Kita mauquta. Jadi sholat yang ditentukan kepada umatnya Nabi Muhammad yang 5 itu waktunya itu sudah ditentukan. Kemudian waktu sholat itu juga disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu." Hal ini disebutkan di dalam surat Qaf ayat 39 sampai 40. Jadi wasabbih bihamdi rabbika. Ayat ini berbunyi apa? Wasabbih bihamdi rabbika, yaitu salatlah kamu qabla tulu'isy syamsi, sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Para ulama ketika menafsirkan sebelum matahari terbit itu artinya adalah salat subuh. Itu artinya adalah salat subuh. Jadi sebelum matahari terbit artinya sholat apa? Sholat subuh. Wa qablal ghurub, dan sebelum matahari tenggelam. Sholatlah kalian sebelum matahari tenggelam. Para ulama ketika menafsirkan wa qablal ghurub, sebelum matahari tenggelam, mereka mengatakan ini yang dimaksud adalah sholat zuhur dan sholat asar. Karena sholat zuhur dan sholat asar itu dikerjakan sebelum matahari tenggelam. Kemudian lanjutan ayatnya wa minal laili fasabbihu, wa minal laili fasabbihu, dan waktu malam hari kalian itu sholatlah. Waktu malam hari ini kapan? Yaitu sholat apa? Yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Jadi ayat ini penuh membahas apa? Membahas sholat subuh, membahas sholat zuhur dan asar, kemudian membahas sholat maghrib dan isya. Ayat apa tadi? Kita bunyikan sekali lagi. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurubi wa minal laili fasabbihhu. Berarti dari sini musannif mengatakan wassalatul mafrudatu, salat wajib itu khamsun, itu ada 5. Jadi salat wajib itu ada 5. Sholat wajib itu ada 5. Artinya apa? Artinya sholat yang kita ketahui itu adalah 5 yang wajib. Itu apa saja? Yaitu zuhur, yaitu asar, maghrib, isya, dan subuh. Berarti dari sini kita tahu bahwasannya sholat witir itu tidak wajib. Berarti kalau sholat wajib itu hanya 5, berarti selain sholat ini, itu tidak wajib seperti sholat witir. Berarti sholat witir itu tidaklah wajib. Hal ini bisa difahami dari ayat tadi, kemudian juga bisa difahami dari hadis bahwasanya ada seorang laki-laki yang disebut dengan namanya Abu Muhammad. Jadi ada seorang laki-laki namanya siapa? Abu Muhammad. Dia ini mengatakan bahwasanya witir itu wajib. Kata dia, witir itu wajib. Kemudian Ubadah bin As-Samit mengatakan apa? Tentang laki-laki ini yang mengatakan witir itu wajib. Kadzaba Abu Muhammad. Jadi, kadzaba artinya akhto'a. Jadi, Abu Muhammad yang dia itu mengatakan bahwasanya
sholat witir itu wajib, kata Ubadah bahwasanya dia ini telah salah. Dia ini telah salah. Hadis ini tentang orang yang mengatakan witir itu wajib kemudian dikomentari bahwasanya itu pendapat yang salah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan Al-Baihaqi dan selain keduanya. Begitu. Begitu juga ada bahwasanya berarti hadis ini yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwasanya witir itu tidak wajib. Witir itu sunnah. Witir itu bukan wajib tetapi sunnah. Tetapi apa hukumnya? Sunnah. Sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan sekali. Itu sholat witir. Bukan sebuah kewajiban. Dan yang menunjukkan bahwasanya witir itu bukan wajib apa? Hadis ini yang kita sebutkan tadi. Juga ada hadis lain yang menunjukkan bahwasanya witir itu tidak wajib. Hadis apa? Yaitu bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia itu ini hadis ini diriwayatkan oleh Thalhah ibnu Ubaidillah bahwasanya ada laki-laki yang dia itu rambutnya tidak rapi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bimaftaradallahu alayya. Jadi laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bimaftaradallahu alayya. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan Allah kepadaku. Jadi laki-laki ini datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bimaftaradallahu alayya. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadaku tentang sholat. Pertama beliau ini bertanya tentang minas sholat, tentang sholat. Jadi, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku sholat apa saja yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Khamsu sholawat, yaitu ada sholat 5 waktu. Jadi, Rasulullah menjawab apa? Khamsu sholawat, yaitu sholat yang diwajibkan kepadamu itu ada 5 waktu. Kemudian laki-laki ini bertanya tentang puasa, kemudian laki-laki ini bertanya tentang zakat. Kemudian di akhir hadis laki-laki ini berjalan kemudian mengatakan wallazi akramaka bin nubuwah la atatawwa'u syai'an wala anqusu syai'an mimma aftaradallahu alayya syai'an mimma aftaradallahu alayya. Jadi wala anqusu syai'an mimma aftaradallahu alayya. Jadi kata laki-laki ini, demi Allah, kata laki-laki ini apa? Demi Allah, saya tidak akan menambahi dari sholat 5 waktu itu, dan saya juga tidak akan mengurangi. Intinya apa? Laki-laki ini mau mengabarkan, ya Rasulullah, kalau memang yang diwajibkan oleh Allah itu sholat 5 waktu, ini tentang sholat ini, maka saya tidak akan menambahi. Juga saya ini tidak akan menambahi, artinya saya tidak akan sholat sunnah. Artinya karena dia mau mengerjakan yang wajib saja, mencukupkan dengan yang wajib saja. Dia mengatakan seperti itu, menginginkan untuk apa? Untuk mencukupkan dengan sesuatu yang wajib saja. Kemudian dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, kalau memang sholat yang diwajibkan itu adalah 5 waktu, maka saya tidak akan mengerjakan dari itu. Artinya saya tidak akan sholat tatawwu, yaitu sholat sunnah yang lain. Akan tetapi saya akan mencukupkan dengan sholat 5 waktu, dan saya juga tidak akan mengurangi dari sholat 5 waktu. Artinya saya akan berjanji, saya akan benar-benar melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Artinya tidak ada dari sholat 5 waktu itu yang saya tinggalkan. Berarti laki-laki mengatakan seperti itu kan? Laki-laki ini mengatakan seperti itu. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika mendengar laki-laki ini mengatakan itu? Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aflahar rajulu in sodak." Aflahar rajulu in sodak. Jadi Rasulullah mengatakan laki-laki ini dia itu beruntung jika dia benar-benar mengamalkan, mengatakan apa yang dia katakan. Artinya dia tidak akan menguranginya dan dia tidak akan menambahinya. Para ulama mengatakan kalau seandainya ada sholat wajib selain 5 waktu itu, maka Rasulullah tidak akan mengatakan laki-laki itu akan beruntung, laki-laki itu akan senang, laki-laki itu akan beruntung. Tidak. Tetapi kenyataannya Rasulullah memujinya.
Berarti ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sholat yang wajib selain sholat 5 waktu tersebut. Selain sholat 5 waktu tersebut. Oke, kita akan lanjutkan. Bahwasanya sholat itu ada 5 waktu, dan ini wajibnya adalah wajib yang muassa. Artinya wajib yang muassa itu artinya apa? Artinya boleh dikerjakan asalkan waktunya masih ada, begitu. Jadi nggak harus dikerjakan di awal waktu, nggak harus. Tetapi nanti kita akan bahas bagaimana sholat yang paling utama dikerjakan di mana waktunya. Nanti akan kita bahas. Tetapi yang perlu kita ketahui, kewajiban sholat ini wujubnya adalah muassa. Artinya wujub yang muassa, kewajiban yang muassa itu adalah kewajibannya boleh dikerjakan di waktu sholat itu, baik di awal, di tengah, apapun di akhir. Asalkan belum keluar dari sholat tersebut. Asalkan belum keluar dari sholat tersebut. Sholat yang pertama yang disebutkan oleh musannif adalah az-zuhru. Jadi sholat zuhur. Sholat zuhur itu Al-Imam An-Nawawi mengatakan kenapa disebut sholat zuhur? Karena dia itu nampak. Zuhur itu kan dari kata zahar, yazharu, zahir. Dia itu nampak. Kenapa? Karena memang sholat zuhur itu dikerjakan ketika siang hari. Jadi ketika siang hari, oleh karena itu disebut dengan sholat zuhur, yaitu sholat yang nampak. Sholat zuhur ini waktunya kapan? Waktunya wa awwalu waqtiha, musannif mengatakan wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Waktunya, yaitu waktu masuk sholat zuhur itu adalah zawalus syams, yaitu apa? Tergelincirnya matahari. Apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari? Yaitu condongnya matahari. Apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari? Yaitu condongnya matahari. Bukan berarti jangan dibayangkan matahari itu kayak perosotan kemudian tergelincir. Tidak. Yang dimaksud dengan tergelincir itu adalah condongnya matahari dari tengah langit menuju barat. Karena kalau kita melihat matahari itu kalau terbit dari arah timur, maka kalau sudah di atas kemudian condong ke arah barat, maka itu menunjukkan bahwasanya masuknya zuhur, masuknya waktu zuhur. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di dalam hadisnya mengatakan waktu zuhri idza zalatis syamsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu malam tahduril asr. Jadi waktu zuhur waktunya itu kapan? Ketika matahari sudah tergelincir dari tengah langit sampai sebelum asar itu tiba. Jadi memang ketika waktu zuhur habis baru masuk waktu asar. Secara hadis ini makna dari hadis ini. Jadi itu ya. Jadi maksud dari tergelincirnya matahari itu adalah condongnya matahari dari tengah langit. Apa yang dimaksud dari tengah langit? Maksudnya adalah secara atau dari orang yang melihatnya. Jadi dari orang yang melihatnya itu sudah dari tengah langit, maka itu menunjukkan matahari sudah dari tengah langit. Jadi intinya apa? Dari orang yang melihat. Jadi dari orang yang melihat bahwasanya kalau dari tengah langit gelincir, maka itu sudah menunjukkan bahwasanya itu masuk waktu sholat zuhur. Itu masuk waktu sholat zuhur. Begitu. Seperti itu. Kemudian, kalau ini bisa dilihat dari bayangan benda. Ini bisa dilihat dari bayangan benda. Kalau seandainya matahari itu berada di tengah langit, maka bayangan benda itu akan mencapai batas terkecil. Maka bayangan benda itu akan mencapai batas terkecil. Batas terkecil inilah yang dimaksud dengan bayangan istiwa. Inilah yang dimaksud dengan bayangan istiwa. Jadi kalau benda sudah mencapai batas terkecil, maka ini disebut dengan, kalau bayangan benda sudah mencapai batas terkecil, maka inilah yang dimaksud dengan bayangan istiwa. Artinya apa? Ketika matahari mulai dari
dari timur, maka bayangan benda kan berada di arah barat, ya kan? Ketika di arah barat, maka bayangan itu mulai dari kecil. Semakin naik, maka bayangan itu akan semakin mengecil. Dari mulainya panjang, ketika matahari di timur, bayangan benda panjang kan, ketika mulai naik, mulai mengecil. Sampai batas terkecil sudah tidak bisa mengecil lagi, maka ini menunjukkan matahari di tengah langit, dan bayangan ini disebut dengan bayangan istiwa. Bayangan ini disebut dengan bayangan istiwa. Ketika bayangan istiwa ini berarti sudah menunjukkan bahwasanya matahari di tengah langit dan menunjukkan bahwasanya matahari di tengah langit. Kalau bayangan istiwa ini, kalau bayangan benda ini sudah mulai memanjang, maka ini menunjukkan matahari sudah condong ke arah barat. Ini menunjukkan bahwasanya matahari sudah condong ke arah barat, berarti menunjukkan bahwasanya masuk waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur, seperti itu. Berarti gampang, cara melihatnya itu sangat gampang sekali. Oke. Itu awal masuknya ya, itu awal masuknya. Wa akhiruhu, akhirnya itu bagaimana? Yaitu akhir dari sholat zuhur itu bagaimana? Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Jadi akhir dari sholat zuhur itu ketika apa? Ketika bayangan benda itu sama dengan, kemudian ditambah bayangan istiwa. Ketika bayangan benda sama dengan bendanya, kemudian ditambah dengan bayangan istiwa, itu menunjukkan bahwasanya sudah masuk waktu asar, sudah berakhir waktu zuhur. Jadi ditambah bayangan istiwa. Jadi kalau bayangan benda sama dengan bendanya, kemudian ditambah bayangan istiwa, maka ini sudah habis waktu zuhur, kemudian sudah masuk waktu asar. Kita perumpamakan. Misalnya tadi bayangan istiwa yang kita katakan tadi 2 cm dan bendanya itu tingginya 10 cm. Berarti nanti waktu zuhur habis ketika kapan? Ketika bayangannya itu sama dengan bendanya. Yaitu berapa? Yaitu bayangannya sama dengan bendanya berapa? Yaitu 10 cm bayangannya, ditambah bayangan istiwa, yaitu berarti bayangannya menjadi 12 cm. Kalau bayangannya sudah 12 cm, karena kalau bayangannya 10 cm itu sama dengan bendanya, ditambah bayangan istiwa yaitu 2 cm, berarti dia sudah menunjukkan waktu asar sudah masuk, waktu zuhur sudah selesai. Itu akhir dari sholat zuhur. Itu akhir dari sholat zuhur. Oke. Sholat zuhur itu memiliki 3 waktu. Jadi waktunya tadi sudah kita jelaskan, awal masuknya dan akhir masuknya. Sedangkan waktu-waktu di dalam sholat zuhur itu ada 3. Ada yang namanya waktu fadilah, ada yang namanya waktu ikhtiar, dan ada yang namanya waktu uzr. Waktu fadilah yaitu waktu yang diutamakan untuk mengerjakan sholat di dalam sholat zuhur itu adalah awal waktu. Jadi ketika seseorang mengerjakan sholat awal waktu, itu dia itu sudah meraih waktu fadilah, yaitu mengerjakan sholat di awal waktu. Apa yang dimaksud dengan di awal waktu? Yaitu sekira seseorang itu melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Seperti apa? Seperti berwudu, kemudian bersuci, kemudian menutup aurat, kemudian sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu misalkan. Maka hal ini disebutkan dengan awal waktu. Kalau seseorang sudah mengerjakan itu kemudian dia sholat, maka dia sudah dikatakan apa? Sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Dan sholat di awal waktu ini adalah sholat yang utama. Waktu sholat yang utama. Kemudian setelah awal waktu ini ada yang namanya di waktu sholat zuhur ini ada istilahnya namanya waktu fadilah, yaitu sholat waktu ikhtiar, yaitu waktu setelah waktu fadilah. Jadi setelah waktu fadilah ini habis,
yaitu di awal waktu tadi, maka ada yang namanya waktu likhtiar. Waktu likhtiar. Waktu likhtiar itu setelahnya, ya, setelah itu. Baru setelah itu ada waktu yang ketiga. Waktu ikhtiar itu sampai akhir dari sholat zuhur. Kemudian ada waktu ketiga yaitu waktu uzur. Waktu uzur itu kapan? Yaitu waktu yang bisa dijamak dengan sholat zuhur. Kapan itu? Yaitu sholat, yaitu bagi orang yang musafir, orang yang berpergian misalnya, dia boleh mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Kenapa? Karena ini waktu uzur bagi sholat apa? Bagi sholat zuhur. Berarti waktu uzur bagi sholat zuhur itu apa? Waktu asar. Jadi waktu uzur bagi sholat zuhur itu waktu asar. Begitu. Kita akan melanjutkan. Sekarang sholat asar. Wal asru, sholat asar. Sholat asar, musannif mengatakan wa awwal waqtiha. Kenapa disebut dengan sholat asar? Tadi kita sebelum berinjak kepada sholat asar, tadi kan kita membahas bayangan kan. Sebenarnya bayangan itu apa? Bayangan itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Jadi bayangan itu adalah sesuatu yang ada. Jadi bayangan itu bukan tidak ada cahaya, bukan itu bayangan. Bayangan itu makhluk tersendiri, sesuatu yang ada. Jadi bayangan itu bukan tidak adanya cahaya, bukan. Jadi tidak adanya matahari bukan disebut dengan bayangan, bukan arti dari bayangan. Tetapi bayangan itu adalah perkara yang memang ada, yaitu makhluk yang memang ada yang namanya bayangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sebutkan tadi apa? Di dalam contoh kita itu bayangan. Kemudian sekarang waktu asar. Waktu asar disebut seperti itu, al-asru, itu dari mu'asoroh, mendekati, muqarabah. Karena dia itu mendekati waktu maghrib. Jadi al-asr itu dari kata mu'asoroh, yaitu mendekati. Kenapa disebut seperti itu? Karena memang waktu asar itu dekat dengan maghrib. Oleh karena itu maghrib, oleh karena itu disebut dengan sholat asr. Sholat al-asru. Sholatul asri. Begitu. Kemudian awal waktunya itu setelah sholat zuhur. Jadi setelah sholat zuhur itu habis, maka sudah masuk waktu asar. Nah, ini kaidah ya. Jadi tidak ada di antara dua sholat itu jeda yang itu adalah tidak ada sholat di situ. Jadi antara kalau sudah habis waktu sholat, mesti ada sholat yang lain. Jadi tidak ada jeda yang dimana tidak ada waktu sholat di situ. Kecuali setelah waktu subuh. Setelah waktu subuh kan ada jeda yang itu tidak ada sholat wajib di situ. Kemudian baru ada sholat zuhur. Kecuali itu semuanya tidak ada. Jadi ketika sudah habis waktu zuhur maka langsung masuk waktu asar. Berarti tidak ada jeda di mana di situ tidak ada waktu sholat di antara dua sholat. Tidak ada waktu yang di mana tidak ada sholat wajib di situ. Jadi setelah habis sholat wajib selalu masuk sholat wajib berikutnya. Nah, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amma innahu laisa fin naumi tafrid, innamat tafridu ala man lam yusallis salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Jadi bukanlah di dalam tidur itu keteledoran, tetapi keteledorannya itu ketika dia itu belum sholat, kemudian ketika bangun sudah masuk waktu sholat yang lain. Nah, begitu, itu namanya sholat, itu namanya keteledoran. Jadi keteledoran itu apa? Dia belum sholat, tetapi ketika itu
sudah habis dan masuk waktu sholat yang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada waktu di antara sholat itu, misalkan antara sholat zuhur dan sholat asar ada waktu, dan di antara keduanya itu tidak ada bagian dari sholat, tidak. Melainkan apa? Tidak ada jeda. Artinya apa? Ketika habis sholat zuhur, berarti itu masuk sholat asar. Gitu. Karena hadis itu disebutkan apa? Maka kalau dia itu yang namanya telidor itu adalah dia belum sholat, sampai dia itu masuk waktu yang lain. Berarti kan tidak ada jedanya itu. Ketika habis waktu tersebut, masuk waktu yang lain. Itu. Berarti dari hadis ini juga disimpulkan tidak ada waktu di antara dua sholat yang itu adalah waktu dari dua sholat. Misalnya gini, tidak ada waktu setelah sholat zuhur dan setelah sholat sebelum sholat asar yang keduanya itu adalah waktu untuk zuhur dan waktu untuk asar. Tidak ada. Tidak ada waktu mustarok. Di antara tidak ada waktu mustarok, yaitu waktu yang itu miliknya waktu sholat zuhur dan miliknya waktu sholat asar. Tidak ada. Di antara dua sholat itu tidak ada. Jadi tidak ada, saya simpulkan lagi bahasanya, tidak ada ketika sudah di penghujung waktu zuhur dan di awal waktu asar itu waktu di mana waktu tersebut itu adalah waktu miliknya zuhur dan miliknya asar. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Intinya apa? Berarti memang kalau sudah habis waktu ya sudah. Masuk waktu sholat berikutnya. Begitu juga ketika sholat-sholat selanjutnya seperti itu. Sudah habis waktu, maka dia itu masuk waktu sholat berikutnya. Seperti itu. Seperti itu. Nah. Kemudian kita sampaikan. Asar itu waktunya kapan? Wa awwalu waqtiha. Masuk waktu asar itu adalah azyadatu ala dhillil misli. Yaitu apa yang tadi? Yaitu ketika bayangan benda sama dengan bendanya ditambah bayangan istiwa. Ditambah bayangan istiwa. Ditambah bayangan istiwa. Dan akhir waktu sholat asar itu adalah sampai terbenamnya matahari. Jadi sampai matahari terbenam seluruhnya. Nah, jadi sampai matahari terbenam seluruhnya ini adalah akhir waktu sholat asar. Ini adalah akhir waktu sholat asar, yaitu sampai matahari terbenam seluruhnya. Sampai matahari terbenam seluruhnya. Jadi kalau ada matahari, yang masih nampak, maka ini belum menunjukkan waktu asar itu sudah habis. Belum, masih ada. Jadi masih ada waktu, yaitu waktu sholat asar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah. Bahwasanya Abu Syaibah mengatakan bahwasanya hadis tersebut berbunyi waktul asri malam taghrubis syams. Jadi waktu asar itu sebelum matahari tenggelam, itu adalah waktu asar. Itu adalah waktu asar. Waktu asar sendiri itu memiliki 5 waktu. Pertama waktu fadilah, waktu keutamaan. Kenapa disebut waktu fadilah? Karena dia itu paling banyak pahalanya kalau dikerjakan di waktu tersebut. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu ikhtiar, yaitu setelah waktu fadilah. Kemudian yang ketiga adalah waktu jawaz, yaitu waktu boleh tanpa kemakruhan, yaitu ketika sampai cahayanya sudah menguning. Jadi kalau cahayanya sudah menguning, itu waktu boleh tanpa kemakruhan. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu boleh dengan kemakruhan. Yaitu waktu boleh tapi mengerjakannya hukumnya makruh. Yaitu apa? Yaitu setelah cahayanya matahari menguning sampai tidak cukup untuk mengerjakan sholat. Begitu. Wafil jawazi ghurubus syamsi. Wafil jawazi ghurubus syamsi. Yaitu waktu jawaz itu tadi, waktu boleh itu sampai terbenamnya matahari. Seperti yang kita
jelaskan tadi. Ya, seperti yang kita jelaskan. Itu waktu sholat asar ya. Selanjutnya yaitu waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu adalah waktunya hanya satu. Yaitu apa? Yaitu kata musannif wal maghribu. Kenapa disebut sholat maghrib? Disebut sholat maghrib karena dia itu dikerjakan ketika matahari tenggelam. Matahari tenggelam itu dalam bahasa Arab disebutkan ghoroba. Ghorobati syams, ghurub. Oleh karena itu, sholatnya disebut dengan sholat maghrib, yaitu sholat yang dia itu dikerjakan ketika matahari tenggelam. Matahari tenggelam maksudnya apa? Yaitu seluruh bulatan matahari tenggelam. Jadi yang dimaksud dengan matahari tenggelam itu adalah seluruh bulatan matahari tenggelam. Itu maksudnya waktu maghrib. Dan waktu maghrib ini adalah hanya satu. Hanya satu. Menurut pendapat qaul yang jadid. Kita akan jelaskan. Jadi, qaul dari atau pendapat Imam Syafi'i di sini, di dalam sini ada dua. Ada al-qaulul jadid, ada pendapat baru, ada al-qaulul qadim, pendapat lama. Yang di sini yang disebutkan oleh musannif ini adalah al-qaulul jadid, yaitu pendapat baru, tetapi dalam permasalahan ini pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Musannif mengatakan apa? Bahwasanya waktu maghrib itu adalah di mana waktu setelah tenggelam matahari secara sempurna, matahari tenggelam secara sempurna, dan waktu ini sampai berlangsung sampai seseorang itu azan, kemudian wudhu, menutup aurat, kemudian sholat 5 rakaat. Jadi waktu yang disebutkan oleh musannif apa? Yaitu sholat maghrib. Menurut musannif, dan ini adalah qaul jadid, dan ini qaul yang lemah, ini apa? Berarti menurut qaul ini, menurut pendapat ini, waktu maghrib itu sangat sempit. Kenapa? Karena waktu maghrib hanya berkisaran, yaitu orang itu sudah masuk waktu maghrib, kemudian ukurannya apa? Ukuran orang azan, kemudian berwudu, kemudian menutup aurat, kemudian sholat 5 rakaat. Berarti sangat pendek sekali waktunya. Ini menurut qaul yang jadid. Menurut qaul yang jadid. Dan qaul ini seperti yang kita katakan, qaul ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Dan qaul ini adalah yang disebutkan oleh musannif. Oleh karena itu musannif kan mengatakan bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurata wa yuqimus sholata wa yusalli khamsa raka'atin. Jadi kata musannif, waktunya itu berlangsung seukuran orang itu azan, kemudian berwudu, kemudian menutup aurat, kemudian dia itu mendirikan sholat dan sholat 5 waktu. Itu menurut musannif, dan ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i, dan ini adalah qaul apa? Qaul jadid. Qaul jadid. Dan ini pendapat apa? Yang marjuh, yang dikalahkan. Nah, ada pendapat yang tidak diunggulkan, begitu. Pendapat yang tidak diunggulkan, yang dipilih oleh musannif. Jadinya waktunya sangat sempit. Sedangkan qaul yang qadim ini adalah pendapat yang rajih. Apa? Yaitu waktu maghrib itu ya sampai hilangnya mega merah. Dan ini pendapat ini adalah pendapat yang kuat, pendapat yang diunggulkan, dan pendapat ini yang diunggulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya waktu maghrib itu malam yaghibis syafaq.
Jadi waktu maghrib itu sampai seukuran bahwasanya cahaya merah itu sirna. Jadi waktu maghrib itu sampai cahaya merah itu sirna. Jadi ketika matahari terbenam, nanti akan muncul di tempat matahari yang namanya asyafaqul ahmar. Asyafaqul ahmar itu apa? Yaitu mega merah. Mega merah ini, asyafaqul ahmar, mega merah ini, dia akan muncul setelah matahari tenggelam. Maka waktu maghrib ini kapan selesai? Setelah mega merah ini sirna. Jadi setelah mega merah ini sirna, maka waktu maghrib itu telah selesai. Begitu. Kalau waktu maghrib itu telah selesai, maka hal ini menunjukkan masuknya waktu isya. Maksudnya waktu isya. Karena maghrib itu setelah selesai waktu maghrib langsung masuk waktu isya, begitu. Langsung masuk waktu isya. Kemudian isya. Salat isya itu setelah musannif mengatakan wal isya'u, salat isya wa awwalu waqtiha, awal waktunya itu idza ghaba syafaqul ahmar. Jika mega merah itu sudah sirna. Jika mega merah itu sudah sirna, maka dia itu sudah habis waktu isya, sudah habis waktu maghrib. Jadi begitu. Lalu bagaimana kalau seandainya ada daerah yang tidak memiliki mega merah? Bagaimana dia tahu bahwasanya waktu maghrib sudah habis, kemudian masuk waktu isya? Bagaimana dia tahu? Taunya dia itu ketika diukur dengan daerah yang dekat dengannya yang memiliki mega merah. Jadi seukuran itu. Jadi kalau daerah di dekatnya yang daerah tersebut sudah terbenam atau sudah hilang mega merah, maka dikatakan daerah tersebut juga sama, yaitu sudah habis waktu maghrib dan sudah masuk waktu isya. Jadi misalkan daerah ini ya, misalkan di suatu daerah itu tidak ada mega merahnya. Jadi ada daerah yang tidak memiliki mega merah. Jadi saya ulangi, bukan daerah yang tidak memiliki mega merah, akan tetapi mega merahnya yang tidak mau untuk sirna. Jadi ada daerah yang dia itu memiliki mega merah, yang mega merahnya itu tidak mau sirna. Mega merahnya itu tidak hilang. Bagaimana dia menentukan waktu maghrib itu sudah selesai, kemudian sudah masuk waktu isya? Bagaimana dia menentukannya? Menentukannya ketika dia itu diukur dengan daerah yang paling dekat dengannya, yang mega merahnya itu bisa tenggelam atau bisa hilang. Bisa tenggelam atau bisa hilang. Maka seukuran itu berarti dia itu disamakan dengan daerah terdekat dengan dia yang memiliki mega merah, yang mega merah itu bisa sirna, bisa hilang. Begitu. Kemudian berarti waktu isya ini wa awwalu waqtiha, masuk waktunya itu ketika kapan? Ketika mega merah itu sudah sirna, wa akhiruhu, dan akhirnya itu sampai apa? Fil ikhtiar, sampai akhirnya, yaitu ikhtiarnya itu ila sulusil laili, yaitu sampai apa? Sampai sepertiga malam. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Jadi waktu jawaznya, waktu bolehnya itu sampai terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq. Maksudnya waktu subuh. Artinya waktu isya itu adalah waktu fadilahnya awal, waktu ikhtiarnya sampai sepertiga malam, kemudian waktu jawaznya itu sampai tenggelamnya atau sampai terbitnya fajar shadiq, sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi fajar itu ada dua. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar shadiq itu adalah fajar di mana
dia itu fajar sodik, fajar kadzib itu adalah fajar yang muncul sebelum fajar sodik. Saya ulangi, fajar itu ada dua, pertama fajar kadzib, kedua fajar sodik. Fajar kadzib itu muncul sebelum fajar sodik. Jadi fajar kadzib ini bentuknya adalah naik, vertikal. Setelah muncul dia itu akan sirna. Sedangkan fajar sodik itu bentuknya adalah horizontal. Setelah dia muncul, dia itu tidak sirna, akan tetapi yang tasyir wa yatawassa. Dia itu yang tasyir wa yatawassa, yaitu apa? Dia itu menyebar. Nah, sinar putihnya itu menyebar. Itu namanya fajar apa? Itu namanya fajar sodik. Kalau fajar sodik sudah muncul, maka waktu isya sudah habis, maka masuk waktu subuh. Di sini nanti akan kita bahas agak mendetail tentang perbedaan pendapat ulama tentang apakah sholat. Jadi saya akan memberikan kisi-kisi, mungkin kita tidak akan bahas pada kesempatan ini, tetapi nanti kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Jadi ada hadis, yang hadisnya itu berbunyi bahwasanya Rasulullah itu bahwasanya yuhibbu an bahwasanya Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau itu yastahibbu an yu'akhiral lain, bahwasanya Rasulullah itu sholat isya di akhir waktu. Padahal yang kita tahu bahwasanya waktu fadilah yang banyak pahalanya itu dikerjakan pada waktu apa? Ketika waktu awal. Tetapi ada hadis di situ berbunyi bahwasanya Rasulullah itu mengakhirkan sholat isya. Ini bagaimana? Nanti akan kita bahas. Kelihatannya memang waktunya tidak cukup, maka kita akan menghabiskan sampai waktu subuh. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas apa maksud dari hadis ini yang tentang sholat isya, bahwasanya Rasulullah mengerjakannya di akhir waktu. Padahal kita tahu bahwasanya waktu fadilah itu di awal waktu. Dan juga ada hadis lain bahwasanya Rasulullah itu menyuruh untuk mengerjakan sholat itu di awal waktu. Bagaimana para ulama itu mengumpulkan dua dalil ini, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tetapi yang terpenting kita akan menghabiskan waktu sholat subuh dulu. Subuh ini dia itu wa awwalu waqtiha, awal waktunya itu tulu'ul fajri tsani, yaitu terbitnya fajar shadiq. Fajar kedua itu adalah fajar shadiq, wa akhiruhu yaitu ila tulu wa akhiruhu fil ikhtiyar, yaitu waktu ikhtiarnya ilal isfar. Isfar itu waktu ikhtiar dari sholat subuh itu adalah sampai seseorang itu bisa membedakan orang yang terdekatnya, warnanya sudah bisa agak dibedakan, itu waktu ikhtiarnya. Sedangkan waktu jawaznya itu adalah sampai ila tulu isyamsi, yaitu sampai terbitnya matahari walaupun sedikit saja. Jadi walaupun sedikit saja dari matahari yang terbit, maka itu sudah menunjukkan bahwasanya waktu subuh itu sudah habis, walaupun sedikit. Nanti akan kita berikan kaidah di sini. Jadi ada kaidah yang diterapkan oleh ulama, yang kaidah ini diterapkan pada waktu maghrib tentang matahari, juga diterapkan pada waktu subuh tentang sholat subuh, tentang matahari pada sholat subuh. Jadi matahari ketika sholat subuh, walaupun terlihat sedikit, itu sudah menunjukkan bahwasanya waktu subuh itu sudah habis. Bahwasanya waktu subuh itu sudah habis. Sudah habis. Nanti akan kita bahas. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan masih membahas dua hal yang sangat penting sekali yang perlu dipahami. Pak, ada di dalam hadis ternyata Rasulullah itu, beliau itu mengerjakan sholat isya pada akhir waktu. Pada lain kesempatan Rasulullah itu memotivasi orang untuk mengerjakan sholat pada awal waktu. Kemudian kita akan membahas juga hukum bagaimana orang itu tidur sebelum sholat atau tidur setelah atau sebelum sholat isya. Terus bagaimana orang itu begadang setelah sholat isya, itu akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya, karena waktunya tidak menunjang, waktunya tidak cukup. Maka kita buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Dan saya harap teman-teman yang hadir di sini ya, untuk istiqomah. Karena ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dia itu istiqomah. Jadi kalau
seseorang istiqomah, insya Allah itu akan ada ilmu yang dia itu akan ada, yang dia tamakun di dalam hal tersebut. Seperti itu. Jadi disempatkan, walaupun keadaannya seperti apapun, disempatkan untuk hadir begitu. Ya, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini.